Berjua-jua membantah kerinana. Masih ada kesempatan Tuhan Yesus berikan kita melanjutkan pembacaan Markus pasal 15. Semua kita telah mengikuti bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Semuanya pasti isinya kepastian dosa diampuni. Dan Yesus telah menyerahkan nyawanya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk banyak tebusan orang. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa setiap orang telah bisa datang kepada Yesus karena sudah bisa kita masuk ke tempat yang maha kudus di mana Allah hadir. Karena dosaku telah diampuni. Oleh karena kematian Yesus, maka penjahat itu mengaku sungguh dia ini adalah anak Allah. Penjahat yang satu lagi katakan, kalau engkau nanti akan datang sebagai raja, ingatlah aku. Maka Tuhan Yesus menjawab dia, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Taman Firdaus. Jadi pasal 15 kita sampai kesimpulan ada kepastian pengampunan dosa karena pengorbanan Yesus yang telah ditentukan oleh Allah Bapa. Karena itu kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah Dia berikan. Maka mari kita menyanyikan ucapan terima kasih kita. Kami dulu menyanyikannya sebagaimana biasa, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Thank you, dua ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Dunia gelap karena dosa, manusia hilang binasa, dan Yesus datang menyelamatkan, menderita salib dosa kita. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Tuhan Yesus tinggalkan tatanya, jadi sama dengan manusia. Semua dosa
dosaku dipikulnya. Ku cinta dan bersyukur padanya. Mari kita masuk nyanyi bersama. Thank you Lord Jesus ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Dunia gelap karena dosa, manusia hilang binasa, dan Yesus datang menyelamatkan, menderita salib dosa kita. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Tuhan Yesus tinggalkan tatanya, jadi sama dengan manusia. Semua dosaku dipikulnya, ku cinta dan bersyukur padanya. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Mari kita berdoa. Doa kita, doa ucapan syukur. Kami mengucap syukur karena Yesus Tuhan kami telah menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya kepada Bapa di surga, mati di kayu salib untuk menyucikan hati nurani kami, sehingga dengan berani kami dapat menghadap Bapa di surga karena kekudusan darah Kristus yang ada dan telah menyucikan hidup kami. Karena itu, Yesus yang ada di surga, kepadamu kami mengucap syukur buat pengorbananmu, di mana dosa kami telah diampuni. Amin. Mari kita melanjutkan Markus pasal 15. Ayatnya 42. Jadi mungkin ini terakhir kita membahas Markus pasal 15 ya. Jadi cukup lumayan Markus menjelaskan mulai pagi-pagi benar di hadapan Pilatus ya. Ya. Sekarang kita lihat ayat 42. Markus 15 ayat 42. Yesus dikuburkan. Jadi cerita kita hari ini cerita kuburan.
itu pasti nggak lagi sulit kita mengertinya, karena orang mati biasanya kita kuburkan ya. Jadi kita banyak kali bercerita tentang kuburan. Mari kita lihat. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayatnya. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Apa yang bisa menolong kita mengerti dalam pembacaan kita? Pasti kembali lagi ayat 42 itu berbicara mengenai waktu. Ya, mengenai waktu yang teman-teman yang punya Alkitab Perjanjian Lama, tolonglah Anda tampilkan Ulangan 21 ayat 23. Karena Ulangan 21 ayat 23. Karena ini menyangkut waktu ya. Mari kita baca ayat 42. Sementara itu hari mulai malam. Hari apa itu? Harinya Jumat ya. Ya, sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Ini berbicara mengenai waktu. Perlu kita sedikit membedakan waktu kita dengan waktu orang Israel. Waktu orang Israel, waktu Yesus zamannya, mereka memulai hari itu jam 6 matahari tenggelam. Bukan pada waktu matahari terbit. Makanya di sini sementara itu hari mulai malam. Jumat ya. Jumat pagi-pagi dibawalah Yesus ke hadapan Pilatus. Sesudah disalibkan dan sesudah itu, dan inilah ceritanya Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Mari kita yang mempunyai Ulangan, kenapa begitu penting kali menjelang hari Sabat itu? Ada ketetapan mereka di dalam Ulangan pasal 21 ayat 23. Saya baca ya. Maka janganlah, begitukah? Ya. Maka janganlah mayatnya, kalau judulnya di atas ya, itu penguburan orang yang dihukum mati. Ya. Jadi judulnya ini penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi memang kitab Ulangan sudah berbicara soal digantung ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung
terkutuk oleh Allah. Jadi kalau kita baca Ulangan 21 ini, kenapa matahari gelap? Kenapa Yesus berseru Eli, Eli lama sabachthani? Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, kurasa ingat juga kita, Paulus memakai kata itu di surat Galatia pasal 3:13, terkutuklah orang yang di kayu salib ya. Jadi kita ditebus dari kutuk hukum Taurat itu. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu maka begitu penting kali mayat orang-orang yang kena kutuk oleh Allah harus dikuburkan sebelum mulai hari Sabat, supaya tanah di mana mereka diam jangan dicemarkan. Itu ketetapannya. Itu maka 42 tadi berbicara mengenai waktu. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan ya. Mungkin ini hari persiapan karena hari raya Paskah ya. Yaitu hari menjelang Sabat. Ayat 43. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Apa yang bisa kita dapat tangkap dalam ayat 43 ini, muncullah rupanya seorang anggota majelis yang menghakimi Yesus tadi. Ada satu orang namanya di situ. Itulah karena itu Yusuf, dia orang Arimatea. Ya, maka dengan memberanikan diri dia menghadap Pilatus. Karena Yusuf ini di dalam hatinya sudah rupanya menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi boleh kita katakan tidak semua rupanya majelis-majelis agama itu ya. Tidak semua rupanya orang-orang Sanhedrin itu, orang-orang di mahkamah agama itu setuju atas penyalipan itu. Makanya di sini dikatakan dia memihak Yesus di hadapan orang banyak, di hadapan Pilatus dan di hadapan semua situasi penyalipan pada waktu itu. Muncullah Yusuf memberanikan diri. Jadi dalam bagian ini kita dapat mengerti bukan semua orang Saduki itu setuju. Dan Yusuf inilah satu orang yang tidak setuju. Dan dia sudah menanti-nantikan kerajaan Allah. Ya, pada waktu khotbah Tuhan Yesus, masih ingatkah Anda apa dikatakan di khotbah pertama? Markus 1 ayat 15. Saya baca di sini. Yesus tampil di Galilea. Markus 1 ayat 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi Yusuf ini tahu dia bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu bertobatlah. Ya, kalau kita katakan di sinilah pertobatan Yusuf dia. Dia bersedia melawan keputusan saudara-saudaranya yang lain. Dan dia percaya kepada Injil. Akhirnya dia menurunkan Yesus dari kayu salib. Itu yang kita tahu apa artinya kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya bagi Yusuf kerajaan Allah. Itu yang dinantikannya. Jadi seringkali waktu Yesus katakan, apa yang kau lihat? Katanya kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Waktu murid-murid Yohanes Pembaptis diutus kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang harus kami tunggu? Maka Tuhan Yesus sering kali katakan, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis itu, katanya,
orang buta telah dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, orang sakit kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Itulah tandanya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Jadi Yusuf di sini ya hampir juga sama dengan pasukan yang menyalibkan Yesus itu. Dia berada di pihak Yesus. Karena dia ada dalam hatinya menantikan kerajaan Allah. Jadi kalau mereka menantikan kerajaan Allah di mana Allah akan memerintah, kita sekarang juga menantikan kapan Yesus datang kedua kali. Mari kita lanjutkan lagi, apalagi yang bisa kita tahu ya. Saya baca sekali lagi. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Inilah kedudukannya di dalam majelis itu. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Ini status kerohaniannya. Berikutnya, memberanikan diri menghadap Pilatus. Mengambil resiko ya. Ya, memberanikan diri. Dia berani mengambil resiko dan meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Bisa kita mengerti kah? Jadi Pilatus yang mengambil keputusan untuk disalibkan, maka Pilatus jugalah yang berhak kepada siapa mayat ini diserahkan. Makanya dari penulisan Markus, maka Yesuslah yang disalibkan, maka Yesus jugalah yang dikuburkan. Inilah kesaksian dari Markus pasal 15 ayat 45. Kita baca. Sesudah didengarnya ya. Saya ulangi ayat 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Kenapa ia heran gitu ya? Iya, menurut dia tadi jam 9 disalibkan, ini baru menjelang gelap ya, menjelang jam 6 lah itu ya. Kok sudah mati gitu ya. Itu maka heran. Karena biasanya orang disalibkan itu lama sekali, berhari-hari. Ya, tapi karena ini sudah dekat hari Sabat, nggak bisa ditunggu-tunggu, itu alasannya. Karena Jumat dia disalibkan. Itu maka dua penjahat itu dipatahkan kakinya itu, alasannya supaya cepat mati, supaya jangan mereka berdosa. Menurut Ulangan 21 tadi, ayat 23, jangan dibiarkan mayat orang yang dikutuk Allah ini sampai bermalam-malaman. Karena orang disalibkan itu bisa berhari-hari. Jadi bisa disalibkan hari Selasa, hari Rabu ya. Pasti nanti hari Sabat dia sudah mati. Tapi ini karena hari Jumat persiapan Paskah tadi, besoknya sudah masuk hari Sabat, nggak bisa buru-buru, itu maka heran. Jadi dalam bagian saya ini ada dua kali herannya. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Waktu Pilatus bertanya kepada Yesus juga, Pilatus heran karena Yesus tidak menjawab. Kok nggak mau dia membela, pikirnya ya. Nah, jadi heran dia, Pilatus ini heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Adakanlah penelitian. Cobalah lihat. Maka di dalam Injil yang lain dikatakan, yang sebelah kanan Yesus dipatahkan kakinya. Waktu tiba sama Tuhan Yesus, dia tidak perlu lagi dipatahkan karena dia sudah mati. Baru yang ketiga penjahatnya dipatahkan lagi supaya cepat darahnya habis mengalir ke bawah. Jadi sebelum mulai jam 6 sore, jangan lagi ada orang yang dikutuk oleh Allah ini tergantung di tiang gantungan. Supaya jangan tanah ini menjadi berdosa. Pilatus dua kali heran di hadapan ini. Jadi dilihat memang betul kata kepala pasukan itu bahwa Yesus sudah mati. Baru ayat 46 ya. Atau berikutnya. Saya baca 45 sekali lagi. Sesudah didengarnya,
keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Saya ulangi, Pilatus berkuasa menyalibkan Yesus. Sekarang Pilatus berkuasa, berkenan, kata terjemahan kita ya. Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Mungkinkah silap Yesus disalibkan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bukan Yesus disalibkan tetapi muridnya, ya mungkin dia tidak pernah tanya Pilatus ya, karena ini kan wakil pemerintahan Rom ya. Ya memang Yesus yang disalibkan oleh Pilatus, maka Yesus juga, mayat Yesus juga lah yang diserahkan Pilatus kepada Yusuf untuk dikuburkan. Untuk mengetahui kematian Yesus, kepala pasukan yang menyalibkan itu juga yang melihatnya benar sudah mati. Ini saksi kematian Yesus tidak boleh dipalsukan dan tidak boleh dibohongi. Betullah Yesus yang mati di kayu salib itulah yang diserahkan Pilatus kepada Yusuf untuk dikuburkan. 46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus ya. Jadi Yusuf pun mayat Yesusnya diturunkannya, bukan mayat orang lain. Ya makanya Alkitab ini mengatakan demikian. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia, Yesus ya, di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Jadi kuburan di sana rupanya di batu ya, bukan di tanah ya. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Jadi itulah gambaran kuburan. Kalau kuburan kita di sini juga mungkin sekarang sudah batu. Maksudnya batu bagaimana? Sudah kita buat semennya ya. Jadi saat ada lubangnya ke dalam, ya baru mayat itu dimasukkan ke dalam, sudah itu kita plaster ya. Nah, rupanya orang ini sudah duluan dibuatnya guanya ke dalam, baru mayatnya ditaruhkan. Ya karena waktu itu belum ada semen, ya harus batu yang besar lagi dipahat supaya itu nanti menjadi tutup kubur itu. Ayat 47. Maria Magdalena. Itukah sekarang? Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Udah? Apa artinya ini? Berarti perempuan-perempuan dalam ayat 41 ya. Ya, itu kan perempuan ayat 40. Ada banyak beberapa perempuan-perempuan yang melihat dari jauh tentang penyaliban Yesus ya. Nah, sekarang perempuan-perempuan yang ikut di kayu salib itu nggak sampai di situ saja dia. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Rupanya sampai perempuan-perempuan ini ke kubur. Ya, jadi bisa saja Anda komentari, berarti perempuan ini lebih beriman dari murid-murid. Ya boleh, apa saja yang kita bisa mau katakan. Tapi yang mau dikatakan oleh penulis, perempuan-perempuan ini sampai dikubur di mana Yesus dikuburkan. Iya, jadi yang menjadi saksi di situ adalah Yusuf sendiri, orang Arimatea. Itulah kepala, tadi dibilangnya? Kepala majelis persidangan di Yerusalem. Dialah yang menguburkannya. Dialah yang membuat di mana dia dikuburkan. Dan perempuan-perempuan ini menjadi saksi ikut gitu. Ya, sepertinya ayat 47 ini mempersiapkan masuk kita ke ayat 1 dalam pasal 16. Ya, jadi ayat 47 mempersiapkan kita masuk pasal 16 ayat yang pertama. Mari kita baca. Setelah lewat hari Sabat. Jadi tadi hari Sabat kita sudah tahu Jumat ya. Matahari terbenam sudah Sabat. Jadi kalau besok terang hari, ya Sabtu lagi terus ya. Sabtu lagi sore, berarti sudah selesailah hari Sabatnya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi
ke kubur dan meminyaki Yesus. Ya, kemungkinannya kurang puas mereka melihat bagaimana Yusuf mungkin menguburkannya dengan cara kain lenan saja ya. Ya, kalau Markus tidak mengungkapkan Yusuf itu hanya kain lenan dibungkusnya. Berarti yang lain belum, maka perempuan-perempuan ini mencoba membuat rempah-rempahnya untuk meminyaki mayat Yesus kalau nanti sudah lewat hari Sabat. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Berarti ini sudah minggu pagi-pagi ya. Berarti Sabat sudah berlalu. Ya, minggu. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Baik. Mereka berkata seorang kepada yang lain, karena mereka ramai ya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka menyadari berapa beratnya batu itu ya, sehingga menurut mereka tidak mampu mereka menggulingkannya. Sehingga itu yang mereka ceritakan, nanti kita jumpa kesulitan kalau kita pergi ke kubur. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi mereka tidak perlu menggulingkan batu itu, dan mereka hanya melihat fakta bahwa batu telah terguling. Itulah yang diceritakan mengenai kubur. Ya, kan kita sekarang menceritakan mengenai kuburnya Yesus, batunya sudah terguling. Itu yang ada di sini. Ayat 4, 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Jadi keadaan terkejut di kubur kalau kita berjumpa ya. Ya, kemungkinan juga adanya seperti kita sifatnya kalau pergi ke kuburan. Adanya rasanya was-was kita ya. Mana tahu nanti jumpa di situ, gitu kurang lebih. Ya, dan kebetulan jumpa di situ, itulah maka mereka menjadi terkejut. Jadi kalau kita umpamanya ke kubur lah, lantas duduk dia di situ, jumpa kita, apa enggak terkejut kita semua karena kita harapkan cuma batu yang jumpa, yang batu yang besar yang menutupi kubur tadi, ini kok lain kondisinya. Gitu ya. Ya jadi bisa. Nanti mana tahu Anda pergi ke kubur, jumpa dengan orang duduk di situ, ya kan rindu kita kalau jumpa ya masuk kalau pergi ke kubur ya. Tapi mereka ini nama katanya terkejut ya. Oke, mari kita lanjutkan ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka. Jadi kita terkejut, ya akhirnya dicakapinya lah perempuan-perempuan yang sudah ketakutan ini, karena mereka toh tidak salah ya, karena memang punya kerinduan menyelesaikan penguburan Tuhan kami. Di Galilea pun kami melayani dia, dan dia sudah menyembuhkan penyakit kami. Ini dia sudah mati, apalah salahnya kalau kami melayaninya juga dalam kematiannya. Kan positif orang ini pergi ke kubur ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Rupanya terkejut di sini, takut artinya ya. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Itulah kata pemuda itu. Entah siapa pemuda ini, Markus tidak mengungkapkannya. Hanya dikatakannya seorang pemuda yang memberikan kesaksian kepada perempuan ini. Dan perempuan ini juga memiliki kesaksian. Dia berjumpa dengan seorang muda dan batu telah terguling, kubur masuk dia. Kita lanjutkan. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jadi jelas identitasnya. Ia telah bangkit. Itu yang dikatakan pemuda ini. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bolehkah Anda ayat 6 ini menceritakan fakta kebangkitan dalam ayat 6 ini yang dikatakan oleh orang pemuda ini dan oleh yang didengar perempuan-perempuan ini? Satu ya, Yesus yang orang Nazaret yang kamu cari yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Jelas ya, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Itu urutannya.
Karena bisa kita katakan dia telah bangkit, tapi masih di situ dia terbaring, kan kita dusta ya. Ya, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Baru berikutnya apa? Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi ada tempatnya mereka lihat, mereka tidak berjumpa lagi dengan Yesus, dan dia telah bangkit. 3 kalimat menyatakan bahwa sungguh Yesus bangkit, karena tempatnya sudah kosong, dan dia tidak ada lagi di situ, dan sesudah itu dia sudah bangkit. Itulah cerita kebangkitan. Jadi yang bangkit itu yang mana? Itulah makanya kita katakan Yesus firman menjelma menjadi manusia. Jadi tubuh kebangkitan Yesus, tubuhnya yang mana? Tubuhnya yang disalibkan itu dan yang dikuburkan itu, dan berubah tubuhnya yang dikubur tadi menjadi tubuh yang baru. Kalau begitu bisa kita katakannya. Ya, karena itu yang bangkit. Jadi kita pun nanti semua jangan lupa, tubuh kita yang dikuburkan inilah yang akan bangkit. Ya itulah, kalau Kristus telah dibangkitkan, maka kita pun dibangkitkan, kan begitu ya. Nah, maka tubuh yang kebangkitan kita itu seperti tubuh kebangkitan Yesus itu. Kuburnya tidak ada di situ lagi. Ini tempat dibaringkan. Ya, tinggal kuburannya tinggal di situ. Kita lanjutkan lagi. Itulah dulu. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Ini ada perintah ya. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus secara khusus ya. Ia mendahului kamu ke Galilea. Rupanya itu ada dikatakan Yesus. Di sana kamu akan melihat dia. Wah. Dikubur nggak jumpa mereka. Di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ini mengingatkan. Waktu Yesus katakan dalam 3 kali kematiannya dan dikatakannya tentang kebangkitannya, kita akan berjumpa nanti di Galilea. Itu kurasa kita perlu baca ya. Markus 14. Markus 14 itu ayatnya yang ke-27. Markus 14 ayatnya yang ke-27. Entah apa nanti yang bisa menambah iman kita. Petrus akan menyangkal Yesus judulnya. Saya baca. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Maka Petrus di sini harus diberitakan secara khusus karena sudah, apa katanya tadi, tergoncang imanmu. Rupanya penyaliban dan kematian itu menggoncang iman murid-murid. Maka seringkali menggoncang iman kita kalau ada kematian di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi, itu dikatakannya, akan tetapi sesudah aku bangkit. Kalau di sini Yesus tidak perlu dibangkitkan, dia sendiri bangkit. Ya, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Mungkin ini alasannya, makanya mereka tidak berjumpa di kuburan di daerah Yerusalem, di daerah Judea. Dia mau mereka jumpa di daerah Galilea. Maka ini bukan ilusi. Sekarang kita sudah masuk tubuh kebangkitan, itu bukan ilusi, bukan bayangan, bukan mimpi, karena mereka nanti jumpa di Galilea. Katakan juga kepada Petrus. Ya, apakah nanti ini sama dengan Yohanes pasal 21 waktu Yesus katakan, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ya, ingat itu ya. Iya Tuhan, katanya. Apa engkau mengasihi aku? Kata, iya Tuhan, kata. Sampai 3 kali di sini disinggung. Petrus secara khusus dikatakan pemuda ini.
Itu yang menarik ya, jadi Petrus di sini. Atau bisa juga ya, karena Petrus kan bersahabat dengan Markus, Pak. Bisa juga ya, karena mereka kan bersaudara. Jadi ya senang dia disebut namanya. Boleh juga, Anda tergantung kepada apa yang Anda bisa mendengarnya ya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus khusus ya, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Bukan di kuburan jumpa, tapi pergilah ke Galilea sebagaimana dia sudah katakan. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Masih menggambarkan ketakutannya. Lari dan meninggalkan kuburan itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sudah kematiannya dahsyat mereka lihat. Sekarang kuburannya lagi lebih dahsyat lagi, kan begitu ini. Waktu kematiannya pun gelap gulita, dia berseru dan kepala pasukan itu mengaku bahwa ini lebih anak Allah. Sekarang kuburan juga lagi lebih mengerikan. Itu yang mau diceritakan dalam ayat 7. Tapi sekarang ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, ini betul-betul kerajaan Allah sudah datang ya. Ya, Allah menang maksudku. Jangan nanti kita tahu Allah sudah menang. Ini namanya kerajaan Allah. Pilatus dan ahli-ahli Taurat semua tidak bisa menang karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sadarlah dan bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah datang. Di kuburan lagi lebih dahsyat dan mereka lari. Baik, kemana kita lari sesudah ini? Iya, kalau kita mau lari, itu kita baca ayat berikutnya. Ya, karena aku mau mengajarkan satu bagian saja dalam bagian ini. Karena semua penafsir ya, ini agak sulit siapa yang bisa mengerti yang tidak. Sampai di sini sudah cukup bagian Anda membaca Alkitab. Karena Anda lihat dalam bagian ini, ayat 8-nya, dibuatnya karena takut baru pindah ke bawah. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kalau Injil Markus ditulis hanya sampai 8, ayat 8. Apa artinya? Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Berarti Markus mengakhiri kalimatnya di dalam Injilnya bahwa kematian Yesus tidak diberitakan kepada siapapun. Kalau kita terima hanya sampai ayat itu. Berarti Injilnya Markus berakhirnya perempuan-perempuan pergi ke kubur dan karena takutnya dia tidak menceritakan kepada siapapun tentang Yesus telah bangkit dan kuburannya sudah kosong. Ini tantangan orang yang membaca Alkitab. Berarti kalau kita menerimanya, Injil Markus ini hanya sampai ayat 8 ini, 8 terakhir ya, 8 di tengah. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Titik. Sampai di sinikah Markus menulis? Tantangan yang paling besar bagi orang-orang yang pintar mengkritik. Bisakah kita menerima bahwa Injil Markus tahu kita ya? Iya, bahwa Injil inilah anak Allah. Ayat 1 ya. Berarti kalau kita menerima, maka tulisan Markus ini sampai di sini cuma, berarti Injil Markus tidak perlu diberitakan tentang kebangkitan Yesus. Hanya selesai sampai kubur kosong, titik. Tidak ada lagi kesaksian kemanapun. Kalau kita menerimanya sampai ayat 8 ini. Waktu saya membacanya, hati saya berkata, ini nggak mungkin. Jadi bagaimanapun orang membuat
argumentasinya. Saya sebagai pembaca Alkitab yang biasa sederhana saja, kok sampai di sini ceritanya Yesus yang diceritakan oleh Markus. Perempuan-perempuan cuma itu pun karena takutnya diam dia dan tidak diberitakannya lagi kepada orang lain. Sampai di sinikah Markus menulis? Maka dalam hatiku tidak. Pasti yang lanjutnya pun Markus yang menuliskannya. Masa sampai di sini akhirnya selesai? Itulah menjadi pertimbangan yang sangat sederhana, bukan secara ilmiah. Mungkin nanti Anda akan membahasnya secara ilmiah. Saya membahasnya secara membaca Alkitab. Dalam pembacaan Alkitab saya belum sampai Injil. Injil itu sampai hanya dia sudah bangkit, kata orang. Kan kata orang tadi yang mengatakan dia bangkit ya. Ya, orang muda katanya ya. Tapi di mana Yesus yang bangkit itu mereka tidak ketemu. Apakah sampai di sini Markus menulis? Maka menurut saya tidak. Maka saya menerima kelanjutannya ini pun Markus masih melanjutkannya. Jadi kalaupun ada di dalam salinan-salinan Alkitab yang lain tidak ikut ke bawah, ya karena kemungkinannya itu tadi. Karena tulis tangan, sampai di situ dia sanggup, sampai di situ disalinnya. Ya, tetapi ada bagian yang menyalin lengkap. Sampai Injil pasal 16 selesai. Nah, jadi ini dasar argumentasi saya sangat sederhana. Sampai di sinikah berita Injil yang mau Markus tuliskan dengan dasar tulisannya. Dasar tulisan Markus itu pasal 1. Inilah permulaan Injil tentang Kristus Yesus Anak Allah. Apakah Markus hanya mau menuliskan Kristus Anak Allah itu hanya bangkit dari antara orang mati, kata orang muda ini. Tetapi secara real, tidaklah berjumpa dengan murid-muridnya kah? Tidak ditunjukkannya kah bagaimana tubuh kebangkitan itu kah? Apakah Markus hanya mau menyatakan, lihat ini tempat dibaringkan dan dia mati di sini, tapi tempatnya inilah dia? Saya rasa tidak. Maka saya menerima selanjutnya Markus 16 ini. Markuslah yang menulisnya untuk melengkapi beritanya. Ayat 1, inilah permulaan Injil Yesus Kristus Anak Allah. Sampai nanti tubuh kebangkitannya bagaimana, itu nanti diungkapkan belakangan. Terima kasih banyak buat semua saudara-saudara yang belajar. Kalau yang di belakang ini agak sulit, lupakan saja. Tapi kalau Anda jumpa dengan penjelasan itu, Anda sudah diberitahu. Kita berdoa. Kami tahu akhir Injil Markus hari ini, dia tidak lagi di dalam kubur, tempat berbaringnya Yesus. Cuma itu diceritakan. Dan ada pemuda yang mereka jumpa, dan dengan takut dan dengan kedahsatan, mungkin itu yang mau diceritakan oleh Markus, betapa dahsyatnya kuburan Yesus. Sehingga perempuan-perempuan tidak bersedia karena takutnya menceritakannya. Karena belum pernah dimanapun di dalam dunia ini sejak mulai dari Adam dan Hawa dan semua bapak-bapak leluhur, kuburannya kosong. Kecuali Yesus. Jadi dalam kedahsyatan inilah perempuan-perempuan ini takut menceritakannya. Dan Yesus mengatakan, pergilah ke Galilea, sebagaimana akan di sana kamu akan menjumpai dia. Kami mengucap syukur kalau kami melihat kubur kami pada suatu hari akan kosong, kami akan bangkit dari antara orang mati. Itulah pengharapan. Kematian menyatakan selesai semua pengharapan. Tetapi kebangkitan adalah pengharapan yang baru, yang memberikan benih ilahi bahwa Allah kami itu Allah yang hidup. Karena itu orang yang menyembahnya pun haruslah manusia yang hidup pula. Kami datang memuji namamu, bukan kuburan kegagalan. Kuburan menjadi kosong dan ada tubuh kebangkitan sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati. Dalam pembacaan ini kami sadar ada kengerian di dalam kuburan Yesus dan ada kengerian pada waktu Yesus disalibkan. Semuanya ini membuat hati kami tertarik bahwa cerita Yesus ini benar
menjadi Allah satu-satunya, bahwa dialah anak Allah yang kuburannya kosong. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami memuji nama-Mu, dan buatlah Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami masing-masing, sehingga muncul harapan sesudah ada kematian. Amin.